Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Shalom Tiberias. Diberikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur di pagi hari ini sama-sama kita boleh berkumpul. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Yesus. Mari kita mau tundukkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Kasih buat kasih-Mu yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami di pagi hari ini. Nafas kehidupan yang baru, sukacita yang baru. Kami berkumpul, kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami pulang dari tempat ini, kami buat damai, berkat, sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan, studi kami. Satu hal kami percaya, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Janji firman-Mu, ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Suci kuduskan, layakkan setiap kami. Kami meraih kuasa Tuhan, kami meraih mujizat Tuhan. Dalam janji firman-Mu, kami yang punya minyak anggur, kami tidak akan pernah dirusak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga sebentar kami memuliakan, meninggikan nama-Mu. Kami bersatu hati menolak segala kuasa-kuasa jahat. Kami mengganggu jalan ibadah di tempat ini, kami hancurkan kuasanya, keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Roh Kudus-Mu penuhi setiap hati kami, rindu haus akan Engkau. Dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami, rindu haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka kami mau tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Yesus, biji mata Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Kembali berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang baru pagi hari ini Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Jemaat Tuhan Tiberias dengan iman. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Sama-sama kita mau sembah Dia. Haleluya, 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 saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus.
sama-sama Tiberias kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Oh, pandang setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami senangkan hatimu dengan pujian penyembahan kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Saya cinta. Mari jemaat Tuhan saja Tiberias dengan haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta. Ini pujian kami, ini sembah Engkau tuh. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Mari kita memberikan kembali kemuliaan, kebutuhan yang paling mulia untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Saya cinta Yesus. Saya cinta. Mari sekali lagi dengan iman kita mau sembah Dia, katakan saya cinta Yesus. Haleluya. Kami cinta Engkau, kami sembah. Mari setiap umat Tuhan yang hadir pagi hari kita sembah Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan dimanapun kita berada kita sembah Dia. Mari senangkan hati Tuhan Yesus dengan pujian penyembahan-Mu. Katakan haleluya, 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 haleluya. Tuhan kami sembah Engkau. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Tuhan, sangat baik dalam hidup kami itu. Ini pujian disembah kami itu. Haleluya Tuhan. Mari naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Ini pujian syukur. Dasar hati kami cinta Engkau Tuhan, melebihi dari aku. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Mari dasar hati kita untuk Tuhan, iman kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Sekali lagi jemaat Tuhan saja dengan imanmu Tiberias, angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya Tuhan. Saya cinta Yesus.
cinta. Dengan imanmu katakan, saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, oh Tuhan, saya cinta Yesus. Mari berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan. Lebih dari apapun di muka bumi ini, kami mau cinta Engkau Tuhan. Mau tinggikan, kami mau muliakan namamu. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan namamu. Berkati setiap kami yang hadir dimanapun kami berada, duduk berdiri, dimanapun kami berada di rumah kami. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Kami siap bersuka cita, segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Umat Tuhan siap bersuka cita, kita katakan amin. Sama-sama kita berikan dulu tepuk tangan yang paling dahsyat saudara pagi hari ini. Sama-sama kita bersuka cita di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami yang mengasihi Tuhan Yesus. Hati kami yang bersyukur. Mari sama-sama umat Tuhan, Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Sama-sama, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari bersama-sama Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, oh, oh. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang berkumpul memuji Tuhan. Oh, oh. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sama-sama katakan, bila hatimu seperti hatiku. Yes. Engkaulah saudara dan saudariku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan. Ayo sama-sama saudara, lebih dahsyat. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Mari masing-masing setiap kita memiliki hati yang tetap mengucap syukur saudara. Sebab tetap di awal tahun ini kita boleh bersuka cita sebab kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, oh, oh. Kami bersyukur, kami percaya kepadamu.
banyak pagi hari ini yang betul-betul bersukacita di hadapan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi saudara. Yang di tempat ini, mari sama-sama lambaikan tanganmu. Percaya kebaikan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Tiberias. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Mari pakai nama juru selamatmu pagi hari ini. Katakan nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan tepuk tangan yang paling dasar percaya punya Tuhan yang baik. Haleluya. Sama-sama kita akan masuk di dalam kebenaran Tuhan saudara pagi hari ini. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, memberkati, melindungi setiap kami Tuhan. Ini hati kami yang betul-betul mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Ambil waktu momen di pagi hari ini untuk datang dengan bersyukur. Untuk datang memberi yang terbaik, pujian, pengagungan bagi Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan yang selalu memberkati, yang selalu mengasihi setiap kami, yang menyatakan mujizat bagi setiap kami yang percaya. Di dalam nama Yesus, ini hati kami Tuhan yang betul-betul rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Kau berkati ya Bapa, agar setiap firman Tuhan yang diberitakan di tempat ini Tuhan Yesus di sesi yang pertama, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, mengubahkan setiap kami Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah satu kerinduan kami Tuhan yang kami bawa pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ini hati kami yang rela Tuhan. Jamah bentuk setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Dalam nama Yesus, kami rindukan Kau yang berkuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama Tiberias. Aku berserah, aku berserah kepadamu Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah. Angkat kedua tanganmu Tiberias. Sama-sama naikkan puji sambil katakan kami berserah Tuhan Yesus kepadamu Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah. Terima kasih Tuhan. Aku berserah,
kepada Tuhan. Amin. Mari dengan hati yang rela, hati yang mengasihi Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Kami siapkan hati ini Tuhan Yesus. Terima kebenaran-Mu. Hati yang rindu akan haus akan firman-Mu Tuhan Yesus. Juru selamat, aku berserah. Yang rindu sama Tuhan, katakan pagi hari. Aku boleh sekali bersama-sama kita. Haleluya. Aku kami undang Kepala Sidang Gereja Tiberias dengan kasih Kristus, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Isaiah Pariaji, dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, boleh memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Juru selamat, aku Mari kita berdoa. Kami merefleksikan Allah yang ajaib, yang luar biasa. Engkau yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau hadir berkati mereka. Engkau ngabulkan doa mereka. Engkau ngabulkan permintaan mereka. Bahkan Engkau ngabulkan mereka yang ingin ke surga. Maka hamba di sini juga ingin khotbah perintah-Mu. Engkau nulis di langit Tuhan, rahasia kembali kuasa pengharapan. Engkau nulis di langit di Hakim-Hakim 9 dan 89. Kembalikan minyak ini muliakan Allah. Minyak ini muliakan manusia untuk menghancurkan setan, bangkit orang mati, bahkan agar mubur rakyat minyak untuk supaya awet muda tidak dimakan setan. Maka hamba di sini akan menyampaikan firman-Mu, yaitu firman-Mu yang indah ajaib, yang Engkau Raja pun diurapi minyak. Demikian juga Engkau mengurapi minyak agar menang atas segala perkara. Bahkan Engkau mengurapi minyak ketika adalah agar sepanjang masa masuk surga. Engkau mengajar hamba juga ngubur pakai minyak agar mereka awet muda, agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami dua urapi setiap kata kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara umur saya 77 tahun lebih, sudah tua. Saya maaf kalau suara saya kurang besar, karena saya pernah minta pensiun Tuhan. Tuhan hamba 30 tahun ini minta pensiun, gak dikasih. Tuhan datang kepada saya dengan mahkota duri. Lihat aku di mahkota duri untuk kamu. Adik, saya akan terangkan pada Anda bagaimana perintah Tuhan melalui minyak urapan. Bahkan waktu ditulis sedang minyak urapan, setan-setan pelutut di kaki saya. Dukun-dukun takut pada saya, takut ketemu. Artinya dukun pakai setan-setan. Maka demikian juga akan saya jelaskan pada Anda tentang kuasa minyak urapan. Langsung dari Tuhan mengurapi minyak apa? Akan menang atas segala perkara. Yang ketiga, Tuhan mengurapi minyak Daud untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Lagi Allah sendiri mengurapi Daud dengan minyak
agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Yang keempat, nanti ibu yang baca ayatnya, yaitu singkat padat, untuk ngubur pun Tuhan ajar berkali-kali harus punya urapan agar tubuhmu tidak dijarah setan, agar tubuh bangkit tetap awet muda, agar di surga. Yang pertama, saya beri ayat bagaimana, yaitu untuk jadi raja zaman dulu pakai minyak urapan. Maka kita baca di sini 1 Samuel pasal 16, Samuel 16 ayat 1 serta ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. 1 Samuel 16 ayat 13. Dan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Jadi perintah Tuhan langsung kepada Nabi Samuel mengatakan bahwa siapin tabung untuk minyak, untuk apa? Ngurapi Daud. Sebagai apa? Sebagai raja. Maka pernah ada tafsir minyak itu pengurapan raja. Maka saya beri contoh, kalau orang yang mengatakan bukan dari dari orang yang masih tahu kalau minyak itu pengurapan raja. Tapi bagi saya punya perintah Tuhan mengurapi Anda agar Anda warga surga. Pengurapan raja yang dibeli Tuhan pakai minyak. Anda pun sebagai warga surga. Anda artinya apa? Perlu minyak urapan. Jadi waktu Daud akan diangkat jadi raja, diminyaki dulu. Diminyaki dulu untuk jadi raja. Penuh kuasa. Anda perhatikan, diurapi jadi raja. Raja itu penuh kuasa. Anda gampang ngerti kan? Yaitu diurapi minyak jadi raja yang penuh kuasa. Saat itu saatnya setelah terima minyak urapan, dia penuh kuasa. Bahkan mengalahkan Goliat yang gede-gede itu. Padahal Daud itu digambarkan, katakanlah paling tingginya 160. Dia enggak besar, tapi dia bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Jadi saya beri ayat bahwa Allah berkati Daud untuk apa? Agar dia yaitu menang serparga, agar dia berhasil. Saya beri ayat saja, yaitu di dalam Mazmur 89 21 23. Tuhan, ini huruf besar memberkati Daud untuk menang atas segala perkara. Mazmur 89 ayat 21 sampai 23. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak menindasnya. Demikian firman Tuhan. Tuhan langsung ngurapi Daud, hurufnya besar Maka artinya apa? Tuhan ngurapi Daud untuk menang segala perkara, yaitu terima kebajikan kemurahan Tuhan. Artinya apa? Dia yang bijaksana, yang menang atas segala musuhnya dan sebagainya. Hanya berkat yang penuh kuasa. Kadaminya Anda tidak kalah setan. Setan sekali lagi berlutut kaki saya waktu saya terus di langit. Tuhan kembalikan bersih kuasa penyarapan. Setan malam berlutut, Pak Padi, jangan seksa saya. Maka itulah Tuhan ngajak saya untuk ngubur pakai minyak agar tubuhmu tetap utuh. Anda boleh ke center tanya, Pak Antoni, itu bapaknya dikubur 4 tahun tetap utuh, awet muda. Kemudian Ibu Deborah, bapaknya dikubur tahun 97, dipindah tahun 12 artinya 14-15 tahun
dibongkar awet muda, petinya utuh, jasanya utuh, bajunya utuh. So, maka Anda berdoa tanya Tuhan, Tuhan apa betul kalau minyak ada kuasa menang atas setan? Setan tidak berani menjarah. Jadi ayat tadi ngabarkan kalau ada minyak, Tuhan sih yang murah minyak, penuh kuasa, Anda menang atas segala perkara. Jadi sekarang minyak itu mengurapi, Tuhan mengurapi Daud. Untuk apa? Untuk diam di rumah Tuhan. Artinya tinggal di surga. Untuk tinggal di surga sepanjang masa, so perlu minyak. Kita baca di sini di Mazmur 23, 5, 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Juga kalau Anda baca huruf besar, yaitu Tuhan, artinya Tuhan, aku, maksudnya aku memberkati Daud. So, dikatakan ada diberkati dunia habis, juga diberkati hidangan tersedia, mangan tersedia, kebajikan tersedia, ada kemurahan. Ada minyak, ada kemurahan. Maka itulah kalau minyak itu Anda diberkati punya iman yang bisa saksikan. Orang hutang 5 juta dolar, saya kasih minyak 1 pot kecil, 1 pot kecil ini 5 juta dolar. Masya Allah, kamu menang perkara, kamu bebas hutang. 1 pot itu bebaskan dari 5 juta dolar, lebih dari 5 juta tuh. 1 pot ini tuh, 1 botol ini tuh, Pak Sono, proyek 2M dolar tuh, panjangnya 133 km tuh. Senjatanya cuma minyak ini. Anda kabarkan bagaimana proyek ratusan kilometer bisa dikasih minyak, bisa menang. Padahal sudah diambil anak raja tuh. Betapa kuasanya. Saya bilang kalau kalah saya datang biaya sendiri, dan betul menang, so betul menang dengan 1 botol minyak ini. Jadi artinya apa, so? Jadi betapa pentingnya minyak, so. Dulu saya pernah baca Henok ke surga, so. Saya orang yang pernah yang Tuhan ke surga, so. Maka saya baca hal yang ke surga, so. Maka satu hari saya baca Henok ke surga, saya cari di mana Tuhan ngasih petunjuk. Kamu cari kitab Yahudi kuno, di situ ada Henok ke surga. So. Maka kitab Yahudi kuno apa? Henok itu ke surga. So. Karena bergaul dengan Tuhan, mereka nyekat di pintu surga. Kamu belum bisa masuk surga. Perintah Allah yang maha tinggi, kamu belum diurapi minyak. So. Jadi Henok ke surga nggak bisa masuk, belum diurapi minyak di kitab Yahudi kuno. So. Kembali ke bumi. So. Setelah diurapinya, dia baru bisa masuk surga. Artinya kalau zaman Henok, orang pertama ke surga pakai diurapinya, maka zaman Tuhan Yesus juga Anda ke surga, beli minyak daripadaku. Nanti kitab terakhir kita baca, Tuhan mengatakan beli minyak daripadaku. Untuk apa? Untuk pesta di surga. Maka kita baca 1 ayat lagi di Yakobus 5 ayat 14. Nggak apa-apa, minyak itu punya kuasa menyembuhkan penyakit. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi disebut kenapa, so? Orang sakit, rekan pendeta punya iman. Orang sakit sembuhkan, so. Seperti Ibu Dora, menyaksikan apa? Itu dia lahir anaknya prematur, cuma 1 botol bir gitu. Maka nggak ada apa, udah hitam, nggak bergerak, so. Akhirnya apa? Terima saya minyak anggur, so. Akhirnya menangis. Dia
karena ada kuasa. Bahkan itu lagi saya sebutkan tadi, yaitu bahwa bapak mertuanya Ibu Deborah 12 tahun dikubur, ada minyak nggak dirusakkan. Jadi ada buktinya orang-orang mati yang pakai minyak nggak dirusakkan. Setan takut jahat. Jadi kalau orang kubur biasa kan kadang-kadang setan bisa ganggu. Anda minyak, setan lihat itu takut. Takut setan pada Anda kalau ada minyak urapan. Jadi untuk orang sakit saja juga perlu minyak urapan. Sekali lagi, untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa pakai minyak. Jadi sebagai sarana, kita bukan nyembah minyak. Sekali lagi, saya serah pada Anda, kan saya takut juga ada pengaruh orang. Kalau orang yang tidak ngerti minyak, tapi memang orang aneh. Teman saya seorang dokter, saya tanya, belum baca minyak aja. Yang Mika 6, minyak itu untuk nyembah lama tinggi, untuk nyembah muliakan Tuhan, pakai minyak. Puluhan ribu kali, artinya nggak terbatas. Kadang-kadang sekali dokter teologi aja nggak ngerti, nggak baca, nggak ajar, aneh. Tapi saat langsung mari kamu baca kitab Mika 6, 1 dan 6, untuk nyembah alamat tinggi, untuk menghadap alamat tinggi. Belum yang Anda renungkan di Mika 6, 6, 7, untuk menghadap Tuhan pertama, untuk nyembah Tuhan, Anda perlu puluhan ribu minyak. Artinya minyak yang banyak, puluhan ribu minyak itu artinya nggak terbatas. Jadi orang sakit saja bisa sembuh. Jadi saya akan ngajar Anda apa? Bahwa Tuhan perintah saya berkali-kali, yaitu ngubur itu pakai minyak. Maka saya ngajar saya kasih ayat ini bahwa Anda harus tahu itu perintah Tuhan, bahwa Injil di dunia harus ada minyak urapan. Jadi sekali lagi kita baca sekali lagi supaya Anda jelas, yaitu misalkan di Markus 14, 8, 9, di minyak untuk ngubur. Tuhan yang bicara di seluruh dunia ada Injil, ada minyak urapan. Markus 14 ayat 8 sampai 9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Anda kalau baca ini gampang ngerti. Tuhan mengatakan apa? Tubuhku diberi minyak untuk penguburanku. Tuhan saja minta minyak untuk kubur. Mengapa Anda tidak? Sekali lagi, Tuhan saja diurapi minyak untuk kubur. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nolak? Aja ada, sekali aja ada. Bahkan di seluruh dunia ada Injil, ada minyak. Anda ngerti nggak? Hari ini bukti bahwa saya betul dibilang Tuhan ngembalikan minyak ini. Saya punya perintah Tuhan ngembalikan orang untuk muliakan Anda. Agar Anda tidak dicita setan. Agar nanti masuk alam roh, setan takut pada Anda. Anda yang jauh malaikat kalau ada minyak. Maka sekali lagi, maaf, sekarang saya bukan jawab minyak, teblas tidak minyak, tapi Tuhan yang berkata, tubuhku dikasih minyak untuk penguburanku. Yang kedua, ada Injil di dunia, ada minyak. Anda saya harap jelas ngomong saya. Sekali lagi, saya harap Anda orang baca di rumah, Markus 14, Anda renungkan, apa betul nih Tuhan? Kalau Anda mengerti ayat ini, Anda dosa, Anda dosa, Anda dosa, Anda takut tubuh juga tidak dibangkitkan. Jadi yang kedua saya kasih tahu lagi, yaitu penguburan pakai minyak, yaitu di Matius 26, 10, 13. Matius 26 ayat 10 sampai 13. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Lagi di Matius ini digambarkan apa? Tuhan juga diurapinya untuk persiapan penguburan. Artinya apa? Anda sebelum wafat, Tuhan diurapinya persiapan penguburan. Kenapa Anda tidak? Sekali lagi, kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda nggak mengerti? Di sini juga katakan apa? Persiapan penguburan ada minyak. Di sini Tuhan yang ngomong. Yang tadi diulang juga, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Kenapa Anda enggak? Jangan dosa nyembah minyak. Yang ngomong Tuhan Yesus. Saya punya perintah khusus ngembalikan di maka bukti apa? Orang mati bangkit dengan satu potnya orang mati bangkit. Udah saksi-saksian, bayi mati udah 25 lebih yang seorang ibu nangis matanya ayah mati. Saksi pratimnya saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus minyak urapan bangkit orang mati. Bayi ibu Susan besok selamat lahir, selamat tidak mati. Bahkan sampai ke Amerika saya telepon sama Bu Lena Bu, ada minyak anggur. Tuhan mengatakan enggak dirusakkan. Anda keluar rumah sakit karena mau dibuang banyak, mau dilempar karena 5 tumor kena kanker Anda bayangkan, saya cukup kirim minyak anggur selama sudah saksi di gereja Nias Ibu Lena sudah saksi. Juga di Australia jauh kan, zaman dulu kan enggak ada telepon. Tapi waktu di Australia juga kan banyak kena kanker, dokter mengatakan no hope, harus dikeluarkan. Saya nak saja tunggu keluar dari rumah sakit, saya kirim minyak anggur, bayi selamat. Betul dia saya perintahkan kamu keluar rumah sakit, anakmu selamat, saya kirim minyak anggur. Betul lah, saya sudah saksi di Sarbi ini berkali-kali. Jadi sekali lagi, kita bukan nyembah minyak anggur tapi sarana. Minyak sarana Anda menantang setan, gak ngalih maut. Tapi anggur juga sarana. Apa? Agar sarana Tuhan yang berkata, makan tubuh ludahku akan kekal, akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Jadi satu ayat lagi di mana Tuhan negaskan apa? Yaitu dengan minyak di kitab Yohanes pasal 12 38 sekali lagi, satu ayat lagi yang Tuhan perintahkan harus dikubur pakai minyak. Yohanes 12 ayat 3-8. Maka Maria mengambil setengah kati minyak penarwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian firman Tuhan. Jadi sekali lagi kita bisa katakan apa? Persiapan penguburan Tuhan Yesus. Untuk penguburanku sediakan minyak. Anda sekali lagi Yesus yang ngomong, yang nyamati Anda, yang nebus dosa Anda ikuti. Maka Anda akan bangkit awet muda. Anda di surga pun mempelai awet muda. Sekali lagi, Anda dikubur pakai minyak, yaitu apa? Awet muda. Tepres artinya mempelai. Anda muda. Dan saat di surga ketemu, saat diangkat ke surga Tuhan Yesus, dilihatkan semua tepres lautan manusia
berjubah kekudusan, semua yang udah toh. Kalau usah dosa, mati ke neraka. Mati ke neraka dosa. Hari ini juga mau saya ke neraka usah dosa. Jadi Anda kan mau ke surga pesta. Pesta harus ada minyak anggur. Sekali lagi, di seluruh dunia harus ada minyak harapan. Jadi zaman Yesus pun ada minyak so. Maka kita baca yang zaman akhir, zaman kiamat pun Anda perlu minyak. Yaitu di dalam Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak, untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi ayat Wahyu 3, ayat persiapan Anda pesta di surga. Maka Anda persiapan yang Tuhan mengatakan apa? Beli daripadaku minyak urapan untuk memandang benar. Jadi Bang Asumya dikatakan apa? Anda harus bertobat. Zaman akhir itu Anda, ya kalau orang dosa biari dosa, kalau suam-suam jatuh, dosa bisa dimutakan Tuhan. Tapi seruan Tuhan di kitab Wahyu ini yang supaya Anda pesta di surga, Anda betul bertobat, maka Tuhan beli daripadaku emas yang dibakar dimurnikan. Anda jamai kalau Anda mengalami cobaan harus kuat. Sekali lagi saya orang mengalami cobaan, saya selalu kuat. Saya kuat, bisa punya cita tinggi so. Semua terkabul karena saya punya iman yang kuat. Seperti saya punya iman, saya ke surga. Saya bersama ibu punya iman ke surga. Maka saya punya iman, aja betul-betul ibu di surga. Punya iman, saya pernah digandeng ke surga. Kalau saya dosa ke neraka, saya karena Tuhan katakan yang di neraka orang yang tidak tobat, di neraka orang yang tidak iman, orang yang tidak ngasep korban Yesus. Tapi juga Tuhan katakan Anda perlu banyak urapan yang ngomong Yesus yang nebus dosamu, dosa kita, yang mati untuk kita. Sekali lagi, Yesus yang nebus dosa Anda. Maka Anda perlu percaya Yesus, karena segala dosa kita sudah diselesaikan, diangkat di atas kursi. Tapi Anda untuk ke surga, mari hidup suci yang baik. Tuhan mengatakan beli daripadaku minyak. Yang pertama, emas murni. Anda mengalami cobaan zaman sekarang, kata-kata mengalami cobaan Anda harus kuat. Jangan murtad. Saya dulu juga enggak mau baca kitab so. Saya dulu bukan agama Kristen, tapi karena saya punya iman ke surga bersama ibu berdua ibu. Oh ibu, kita dua Allah yang punya roh surga. Kita tidak mau ke neraka. Sabar, Bang Ibu. Kita ingin ke surga, nggak mau ke neraka. Kan terang-terangan dua orang sehati itu. Sangat ibu sehati ibu. Kita embalah punya surga yang tinggi. Hamba tidak mau ke surga, terus nggak mau surga. Maka akhirnya ibu saya dijumpai Tuhan. Aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu di surga. Kita dulu nggak tahu nama Yesus. Kita tahu sebut alamat tinggi yang punya surga. So, jadi kalau Anda ingin ke surga, sebut yang punya surga. Hanya kunci satu, Anda kalau ingin ke surga, sebut Allah yang punya surga, maka Anda akan dikabulkan ke surga. Maka itulah kalau minyak urapan Tuhan akan beli daripadaku. Artinya apa? Untuk masuk surga, pesta surga, yaitu Anda perlu minyak urapan. Bahkan beli dari Tuhan, Anda boleh doa, Bapak Gembala Sumartir kuat
jangan salah, jangan masuk, jangan berbuat dosa. Maka mari kita doa supaya para gembala betul martir, korban nyawa dan harta, saksi pilih Tuhan. Kenapa? Dipaksa Tuhan, kalau enggak ikut Yesus ke neraka. Karena seorang yang korban harta, korban nyawa, maka saya diberi Tuhan punya berikan saya seorang martir. Martir Yohanes enggak tanggung-tanggung. Tuhan nyebut pertama kali, aku cari seorang martir seperti kamu. Kamu martir Yohanes. Dan betul-betul saya pernah dilempari batu, orang tidak kena, mau dibunuh, orang dikeroyok di lapangan, mau dibunuh, enggak kena. Pada saudara berlutut doa, Tuhan, hamba serahkan darah hamba, agar setiap darah hamba nubarkan satu orang. Jadi saya itu nangis berlutut, nyerahkan darah saya, agar satu darah saya nubar satu orang. Maka dia seperti Yohanes ditangkap, mau dibunuh nggak bisa. Saya pun pernah mau dilempari batu. Nah dulu kalau khotbah di kampung, di kota kecil, dilempari batu. Orang nggak tahu kalau saya bisa penuh di lapangan, tapi nggak kena walaupun caranya nggak ada dimasukin di batu. Orang royok 2 jam pada kok saya nggak kena. Akhirnya saya udah cium tanah, nyerahkan nyawa saya lirik. Mereka pegang batu, pegang beruang, nggak kena, nggak bisa gerak tangannya. Kenapa? Karena Tuhan masih berikan saya seorang martir. Maka seorang martir itu punya kuasa, nggak ngalami bahaya, nggak celaka. Saya seorang martir, maka Anda walaupun pindah apapun, saya anak Tuhan, pilihan Tuhan. Dipilih Tuhan apa? Dipilih Tuhan nggak tanggung-tanggung bahwa Anda kemasusi. Saat dipilih Tuhan bahwa Anda masuk, kan jarang orang diberi Tuhan kemasusi. Saya orangnya kalau Anda beri dua, kalau Pak Pasi dosa ke neraka hari ini, Anda beri ramai dua. Kalau Pak Pasi dosa bilang bahwa orang cuma kemasusi ke neraka, itu aja begitu saja Anda, daripada Anda bina saya, nipu saya, atau menganggap sesat saya ini orang pilihan Tuhan yang disayang Tuhan. Seperti Yohanes, saya punya berkat dari Tuhan. Kamu martir Yohanes. Yohanes orang yang bangsa Tuhan. Yang Tuhan nyebut apa? Nyebut bahwa di antara kamu ada seorang yang aku masih hidup waktu aku datang. Itu Yohanes. Saya punya rahmat Tuhan yang nyebut saya martir Yohanes. Maka saya punya dicoba Tuhan. Lihat orang neraka saya. 2. Jauh kaki Tuhan hamba ke neraka. Gantikan mereka, beri kesempatan untuk tobat. Maka saya diberi hadiah, Bapak Anda kemasusi. Lagi hadiah untuk Anda bukan. Ya juga saya pernah diundang kemasusi, dilihat jemut banyak sekali. Kalau saya dosa, saya ke neraka banyak sekali. Dan Tuhan katakan apa? Pasti lihat jemaat sangat bersesuka kamu lan di sini. Saya kaget Masa saya tua pensiun, saya tetap melayani Anda. Terus saya coba ke Tuhan apa di taman itu saja. Tapi kan saya taman itu yang santai. Di taman itu nggak ada rumah, cuma taman yang besar. Hidup Anda dari buah kehidupan. Maka Tuhan pernah berkata pada sebelah kanannya yang baru tobat, hari ini engkau bersamaku di taman itu. Jadi roh itu Tuhan terangkan tidak capek. Kasan nolak dimasukkan apa? Kenapa saya mau pensiun di surga enak-enak? Kenapa saya tetap melayani? Tapi Tuhan katakan, kalau berarti kalau sudah punya roh tidak capek. Jadi saya Anda di bumi ini, Anda juga di surga pesta. Saya tetap melayani Tuhan yang ngomong saya tetap kuat, karena roh tetap kuat. Dua saya, Anda dan saya akan ke surga kemasuki. Dosa Anda semua yang perhatikan ayat ini, Anda renungkan, betul Pak Fransi yang disampaikan benar. Anda bertanya Pak Tuhan, kalau Pak Fransi dosa, ya saya dilempar neraka gitu aja. Jangan anggap sesat. Saya pilihan Tuhan, disayang Tuhan, karena martir Yohanes. Makasih lagi,
Saya punya tugas buat Anda. Kamu Susi, saya akan Puji Tuhan, boleh kita kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati Tuhan Yesus. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengucap syukur bersuka cita beribadah pagi ini. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan pada pagi hari ini saudara dan saya kita diberkati, amin. Saudara dan saya sebentar kita juga akan yaitu masuk di dalam perjamuan kudus dan minyak urapan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Namun sebelumnya saudara pagi hari ini melanjutkan apa yang telah disampaikan Gembala Sidang, saya ajak saudara bersama-sama yaitu kita membuka satu ayat bersama-sama, kita lihat satu ayat singkat saudara. Saudara yang bawa Alkitab, mari sama-sama kita buka Matius pasalnya yang ke-16. Saudara yang lihat firman dari HP, saudara boleh ketik. Saudara yang ada di Gading Nias, sama-sama kita perhatikan, mungkin saudara bisa langsung lihat di depan. Saudara yang live streaming, yang di rumah, Matius pasalnya yang ke-16. Matius 16 ayatnya yang ke-18 dan 19. Sekali lagi Matius sudah ada di layar, ayat pasal 16, maksud saya ayat 18 dan 19. Yang sudah di sana bersama-sama dengan saya katakan, aku pasti diberkati. Amin, puji Tuhan. Sama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, iya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Haleluya. Saudara, hari ini saudara yang mau catat firman silakan. Kita mendengar saudara, yaitu sebuah ayat yang mengingatkan saudara dan saya bahwa hari ini apapun yang menjadi doa saudara dan saya, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya sorga tahu apa yang menjadi iman saudara dan saya, pokok doa saudara dan saya. Apa yang kau percaya hari ini dengan iman, maka sorga mengetahuinya. Saudara dan saya akan melihat doa-doamu dikabulkan, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, saudara sehat, diberkati, panjang umur, melihat kasih kuasa mujizat Tuhan digenapi bagi kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini saudara, ya kalau saudara lihat ayat-ayat di atasnya, ya saudara, bahkan kalau saudara lihat judul perikopnya, di sana ditulis pengakuan Petrus. Ya saudara, sedikit informasi, ya saudara, Petrus itu artinya saudara batu karang yang teguh. Ya saudara, maka saudara tidak heran kalau Petrus itu, kalau saudara baca saudara di firman Tuhan, Petrus punya karakter ya saudara, orang yang cukup bisa dibilang karakter yang kuat, karakter yang teguh. Ya saudara, bahkan saudara ada orang yang bilang, ya saudara ada orang yang berpendapat, ya saudara Petrus bisa dibilang agak keras kepala. Ya saudara, ya kata siapa pendeta? Ya kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya saudara, semuanya pada ketakutan. Ya kenapa pada ketakutan? Murid-murid Yesus yang lain, karena Tuhan Yesus mau ditangkap. Ya ada pasukan Romawi datang, tapi hanya Petrus satu-satunya yang maju. Lalu saudara dengan sebilah pedang dia memotong apa saudara? Memotong telinganya. Ya salah satu tentara ya dari Roma saudara. Dan juga saudara ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus berapa kali saudara? Berapa kali? 3 kali. Ya saudara. Kalau 4 kali bukan Petrus saudara ya. Ya mungkin yang lain gitu saudara. Ya ayam berkokok 3 kali. Ya Tuhan Yesus katakan, engkau akan menyangkal aku. Ya Petrus katakan, tidak Tuhan, tidak. Ya saudara, itu ya sedikit saudara menggambarkan karakternya Petrus. Ya pada akhirnya dia pun menyesal. Ya pada akhirnya dia pun ya baru ingat ya Tuhan Yesus sudah berkata demikian. Tapi saudara pada pagi hari ini ya bahwa ini adalah satu reminder buat saudara dan saya pagi hari ini. Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Katakan amin.
Petrus adalah gambaran saudara dan saya. Artinya apa? Jemaat Tuhan, ya. Artinya saudara dan saya diberikan otoritas. Sama-sama bilang sama saya, hidupku ada otoritas sorga. Angkat tangan kanan saudara, bersama-sama dengan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, di mulutku, di tanganku, di hidupku ada otoritas sorga. Dalam nama Yesus, apa yang aku doa, yang aku percaya terjadi bagi hidupku. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, ya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kepadamu ku beri kunci. Sama-sama bilang sama saya, kunci. Yes, ya saudara. Saudara, kalau kita ingat atau saudara bayangkan yang namanya kunci itu biasanya kan ya satu barang benda yang kecil, ya saudara. Tapi kalau saudara tidak punya kunci, ya saudara dan saya tidak bisa masuk ke sebuah rumah, tidak bisa masuk ke sebuah gedung, tidak bisa masuk ke sebuah ruangan. Kalau saudara dan saya, ya mungkin saudara yang bekerja di kantor, ya namanya kerja, biasanya orang-orang di kantor sering memakai sarana komputer, ya laptop dan lain-lain. Ya saudara, untuk membuka komputer, membuka laptop, membuka jaringan internet bahkan saudara, dibutuhkan kunci. Atau zaman sekarang saudara kerennya itu namanya password. Ya saudara, diperlukan kata kunci. Kalau kuncinya salah, kalau kata kuncinya salah, tidak bisa masuk, tidak bisa diakses. Pagi hari ini saudara dan saya, siapapun kita yang beribadah, Mazmur pasal 100 mengatakan buat saudara dan saya, masuklah kepada gerbangnya, masuklah pada Tuhan, pada hadirat Tuhan, masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan nyanyian. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan saudara, enter with the password thank you. Jadi saudara, ternyata masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk menyembah Tuhan, masuk di dalam gerbang pujian syukur, ya saudara, masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan adalah kuncinya berterima kasih. Ketika saudara dan saya pagi hari ini mengucap syukur, saudara dan saya kita pegang kunci yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara dan saya melihat selesai ibadah ini, doamu dijawab Tuhan. Yang sakit sembuh, yang gagal diberkati berhasil, yang terikat lepas, yang percaya saudara dan saya, kita maju diberkati berhasil. Melihat kemuliaan mujizat Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekali lagi, ya, kalau saudara dan saya tahu kuncinya, ya, untuk membuka atau meraih janji firman Tuhan, saudara dan saya pulang pasti melihat berkat-berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, haleluya. Sama-sama saudara kita akan lihat hari ini, ya saudara, how to unlock the secrets, ya, of the kingdom of heaven. Pagi hari ini saudara saya berbicara tentang unlock the kingdom of heaven. Ya, unlock itu membuka atau meraih, ya, janji-janji kerajaan sorga. Apa janji kerajaan sorga Pak Pendeta? Keluaran katakan saudara, diberkatilah roti makananmu. Katakan amin. Diberkatilah air minumanmu. Dijauhkan penyakit dari tengah-tengah keluargamu, keluargaku. Bahkan saudara dan saya masuk di tahun yang baru ini, Alkitab yang katakan tidak ada perempuan, wanita, ibu yang mandul. Alkitab katakan saudara. Bahkan Alkitab juga menjanjikan buat saudara dan saya, digenapi umur saudara dan saya, artinya panjang umur, diberkati sehat sempurna. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku panjang umur, aku sehat sempurna, aku diberkati berhasil. Haleluya. Ya, raih janji firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya pagi ini kita meraih janji firman Tuhan ini untuk membuka, ya saudara, janji kerajaan sorga. Kerajaan sorga saudara tentang kuasa. Alkitab katakan buat saudara dan saya, kerajaan sorga bukan hanya terdiri dari kata-kata, tapi dari kuasa. Sama-sama bilang sama saya, dari kuasa. Yes, amin. Hidup saudara dan saya, ya, pagi hari ini saudara, semua yang terbaik sudah dijanjikan, sudah disediakan oleh kerajaan sorga. Kristus sudah mati buat saudara dan saya di atas kayu salib. Dia sudah berikan yang terbaik untuk saudara dan saya, tubuh dan darahnya. Oleh karenanya hari ini saudara dan saya hanya perlu, ya saudara, untuk mengimaninya, hidup orang percaya di akhir zaman, ya saudara, untuk raih janji kerajaan sorga. Seperti apa yang Yesus katakan, kepadamu kuberikan kunci, ya saudara, kerajaan sorga. Apa yang kau ikat
di bumi terikat di sorga. Terlepas di bumi, terlepas di sorga. Nah pagi ini saudara, kuncinya apa? Yang pertama saudara dan saya, mari ya, engkau dan aku, how to unlock, miliki the power of faith. Ya saudara, miliki kuasa iman. Iman yang tepat, iman yang dahsyat. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya imanku digenapi. Amin. Yuk kita lihat saudara sama-sama Markus pasalnya yang kelima. Ini saudara, saya percaya saudara mungkin sudah pernah membaca atau mendengar, tapi ini adalah salah satu contoh saudara. Ya saudara, iman yang luar biasa saudara, imannya sangat dahsyat. Markus pasal 5 ayatnya yang ke-27 sampai 29. Nanti kita lompat ke ayat 34. Yuk sama-sama, sudah ada di layar. Kita baca Tiberias 1, saya baca 27 sampai 29 maksud saya. Nanti 34 kita akan baca sama-sama. Ya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yuk kita lompat ke 34. Saudara yang bawa Alkitab juga boleh dilihat. Ya, sama-sama saudara Tiberias kita baca. Yang di Nias, yang di live streaming. 1, 2, iya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin saudara. Pagi hari ini ya saudara dan saya diingatkan. Itu tadi saya sebabnya ya, itu sebabnya tadi saya sampaikan saudara, ini menjadi reminder ya, mengingatkan saudara dan saya bahwa di akhir zaman ini, apalagi ya mumpung masih di awal bulan, awal tahun, mari saudara dan saya masuki tahun 22 dengan iman yang dahsyat. Amin. Iman yang dahsyat adalah iman yang tepat juga. Jadi saudara, hari ini saudara dan saya mari bersama dengan Tuhan di dalam Yesus. Saudara dan saya, kita akan melihat ada berkat-berkat yang tersedia. Amin. Ada janji Tuhan yang akan digenapi. Katakan amin. Ada kesehatan, kekuatan, panjang umur, kemurahan setiap hari buat keluarga saudara dan saya. Tapi hari ini saudara, Alkitab mengingatkan saudara dan saya sekali lagi. Tadi kita sudah baca, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apa yang menyelamatkan? Iman. Haleluya. Sekali lagi saudara, iman kepada Yesus. Nah ini iman yang tepat saya bilang. Makanya saudara, jadi ketika imanmu tepat, kuasanya pasti dahsyat. Katakan amin. Ya saudara, perempuan ini sekali lagi saudara tadi saya bilang, mungkin saudara sudah pernah dengar ya ayat ini saudara. Perempuan yang pendarahan 12 tahun saudara, nggak main-main. Ya 12 tahun. Kenapa begitu lama Pak Pendeta? Saudara, sedikit latar belakang. Karena bagi orang Yahudi yang namanya sakit pendarahan, ya saudara, dan ada satu lagi yang namanya sakit kusta, ya saudara, kira-kira saudara dua penyakit ini adalah dua penyakit yang dikatakan saudara ya oleh mereka penyakit yang dikutuk saudara. Ya kenapa dikutuk? Ya saudara, karena benar-benar parah gitu saudara. Jadi mereka punya kebudayaan ya saudara, adat istiadat di dalam masyarakat mereka, bahwa orang-orang yang demikian itu dikucilkan. Jadi makanya bisa begitu lama saudara. Kenapa? Karena dikucilkan. Jadi tidak ada kesembuhan, tidak ada perubahan. Tapi kalau saudara perhatikan tadi ayat 27, perempuan ini mendengar ya saudara, ada Yesus. Saudara pagi hari ini yang mendengar kabar baik ini, buka hati dengan rendah hati. Sediakan hatimu seluas-luasnya bagi Yesus untuk masuk dalam hidup saudara dan saya. Saya terlalu percaya ketika hari ini saudara dan saya terima Yesus, datang pada Yesus, saudara percaya taat kepada Yesus, apa yang mustahil bagi dunia tidak mustahil bagi kerajaan sorga untuk memberkati saudara dan saya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Yesus. Amin. Masalah boleh ada ya saudara, tantangan cobaan mungkin ya boleh datang. Tapi sekali lagi, firman Tuhan katakan, Yesus Tuhan saudara dan saya tidak pernah kekurangan cara untuk menolong setiap kita, untuk memberkati setiap kita, untuk menyediakan mujizatnya bagi engkau dan aku yang percaya. Semua yang dengar katakan amin. Yes, haleluya. Dia tidak pernah kekurangan cara. Ya, bahkan saudara, Alkitab katakan, ya saudara, yang saudara Yesus pun tidak sadar. Ya saudara, Yesus pun tidak sadar. Maksudnya gimana Pak Pendeta nggak sadar? Seperti ada kekuatan, ada tenaga yang keluar
dari tubuhnya, dari dirinya. Ketika perempuan yang pendarahan 12 tahun ini menjamah jubahnya Yesus. Sudah perhatikan sekali lagi. Alkitab katakan tadi, ya saudara, asal kujamah saja jubahnya. Ya saudara, sekali lagi, asal kujamah saja. Artinya apa? Imannya begitu dahsyat. Ya saudara, imannya begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, perhatikan, ya saudara, bukan hanya iman yang dahsyat, tapi saudara harus punya iman yang tepat. Amin. Tepat maksudnya gimana? Kepada nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Saudara dan saya akan melihat, ya saudara, apa yang mustahil, apa yang gak mungkin, bahkan belum pernah terjadi, saudara dan saya alami bersama dengan Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu buat Tuhan. Haleluya. Ada seorang ibu, ya saudara, ibu ini saya kenal di Tiberias Gading Marina, ya saudara, beliau melayani Tuhan. Dan saudara, ibu ini ya bisa dikatakan ibu yang usianya sudah cukup senior. Ya saudara, satu hari, ya saudara, dia berkata, ya, kemarin baru minggu lalu saudara, ya ketemu sama saya. Lalu saudara, dia bersaksi, Pak Pendeta, terima kasih ya untuk doanya, terima kasih, saya mau bersaksi. Ya, begitu luar biasa, memang benar ya Pak Pendeta, kalau kita sungguh-sungguh beriman, ya, Tuhan beri sarana bagi kita yang percaya, ya, kuasa minyak urapan, perjamuan kudus. Dia bersaksi saudara, beberapa bulan terakhir, artinya ya ini kan sekarang Januari 2022 ya saudara, artinya 6 bulan, kira-kira 6 bulan sampai kemarin di Desember 2021, ya saudara, dia mengalami yang namanya tiba-tiba nggak bisa dengar, telinga sebelahnya, satu telinga saja. Ya, dia juga nggak tahu kenapa, bangun tidur tiba-tiba dia merasa dia nggak bisa dengar. Ya, ada suara yang sangat kecil, bunyinya nging gitu saudara ya, tapi sangat mengganggu. Kalau saudara bayangkan gitu saudara ya, waduh itu pasti nggak enak sekali ya saudara. Suaranya memang kecil, nging, tapi nggak hilang saudara. Setiap hari ada, ya, sangat mengganggu saudara. Dan apa yang terjadi saudara, dia cari Tuhan. Sama seperti perempuan pendarahan ini, imannya begitu dahsyat. Ya saudara, dia cari Tuhan. Dia datang setiap hari kepada Tuhan. Dia datang saudara, untuk apa? Beribadah kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan. Bahkan ibadah seperti ini live streaming, ya saudara, dia selalu ikuti. Selalu dia perjamuan minyak urapan. Saudara, kemarin ya saudara, masuk di bulan ketika mau masuk tahun baru saudara, satu hari dia selesai live streaming seperti acara ini, dia mau ke kamar minum obatnya. Sebenarnya obatnya banyak saudara, ya. Dia mau minum obatnya tapi ada yang kurang satu. Waktu dia cerita saudara, aduh saya mau minum tapi nggak lengkap obat saya Pak Pendeta. Lalu saya lihat minyak urapan. Ya saudara, sebenarnya saudara dia tahu ada minyak urapan perjamuan kudus ya saudara. Tapi hari itu ya saudara, saya percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Haleluya. Kalau hari ini saudara dan saya percaya, Tuhan sudah sediakan, Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup. Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan sudah sediakan, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita yang percaya. Katakan amin. Yes, ya saudara, dia ambil minyak, ya saudara, lalu diurapi telinganya. Nggak jadi minum obat saudara, ya. Dia urapi terus, dia urapi sambil dia mengucap syukur dan dia bernyanyi menyembah Tuhan. Ketika itu juga, ketika dia urapi telinganya, lalu dia menyembah Tuhan, ketika itu juga dua-dua telinganya bisa mendengar kembali dengan normal sempurna, tidak kekurangan segala yang baik, dilepaskan dari penyakit, sembuh, sehat sempurna, sampai hari ini mendengar kemuliaan Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika saudara dan saya hari ini datang dengan sungguh kepada Tuhan, Tuhan berjanji, ya saudara, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau berubah, amin, orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau datang ya kepada Tuhan untuk memberi hidupnya baru kepada Tuhan, saudara dan saya tidak akan kekurangan segala yang terbaik dari kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Di mulutmu ada kuasa, amin. Di tanganmu ada kuasa, haleluya. Saudara dan saya, kita akan melihat jawaban dari setiap doa-doa kita. Satu persatu akan dinyatakan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Yes, Markus pasal 6. Yuk sama-sama kita lihat Markus 6 ayatnya yang ke-7. Lalu nanti kita lompat ke ayatnya yang ke-12 dan 13 saudara. Sama-sama kita baca dulu ayat 7, lalu nanti saya baca ayat 7 deh ya, 12-13 nanti kita akan baca sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa
atas roh-roh jahat. 12:13, lalu pergilah sama-sama, 1, 2, iya. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan apa? Minyak, dan menyembuhkan mereka. Yes, amin. Sama-sama bilang sama-sama saya, aku sehat sempurna. Aku pasti diberkati. Haleluya. Saudara, satu hari saudara, ada seorang ibu, ya, ibu ini saudara, dia jemaat Tiberias, ya, tapi saudara satu hari tiba-tiba dia divonis saudara bahwa dia pendarahan, ya saudara, yang begitu dahsyat, ya saudara, pendarahan begitu dahsyat. Dia dokter vonis ada tumor, ada kanker, macam-macam saudara. Ibu ini namanya Ibu Maria, ya. Satu hari saudara dia pergi beribadah, dia saudara di gereja Tiberias. Lalu saudara, seperti ya ini sebelum pandemi, saudara tahu sendiri ya, kalau sebelum pandemi kan itu yang namanya gembala sidang saudara, kalau altar call, waduh, orang-orang itu semuanya pada di depan berlapis-lapis saudara. Sementara ibu ini dia diam di pojok, ya saudara, memang dia juga di kanan kirinya ada banyak orang, ya saudara, tapi apa yang terjadi saudara? Dia menangis dan dia berseru, Tuhan, tolong Tuhan, aku mau sembuh. Sementara Papa Riaji itu masih di sebelah kanan, kira-kira belum sampai ke dia. Tapi karena saya ikut beliau, saya ikut gembala sidang, saya dengar ibu ini nangis kan saudara ya. Saya mau ngomong sama gembala, tapi gembala masih sibuk saudara. Dan akhirnya kami tunggu ya saudara, sampai kira-kira sudah mendekati ibu ini. Ya, belum sampai di ibu ini, tapi ibu ini saudara sesuai firman Tuhan tadi. Ya, jadi kalau saudara perhatikan biasanya kan Papa Riaji kalau pelayanan suka pakai selendang gini saudara ya, seperti saya mirip gini saudara. Ya, apa yang dipakai beliau, dia dari jauh saudara, dia langsung mengambil, dia memegang selendangnya gembala sidang saudara. Dan saudara, sesuai dengan firman Tuhan, saya juga nggak tahu, mungkin dia baca firman, dia mengimani, terjadi dalam hidupnya ya saudara, dan dia menangis begitu rupa. Ya, akhirnya saudara sampai kepada dia, diberikan minyak, Papa Riaji berdoa, you sembuh, tidak akan operasi, bebas dari pendarahan, you akan bersaksi. Dan betul saudara, terjadi. Minggu depannya, ya saudara, dia adalah orang yang berdiri di depan mimbar gereja Tiberias, menyaksikan kebaikan Tuhan, karena semua vonis dibatalkan. Tidak jadi dioperasi, sembuh sempurna sehat, tidak tumor, tidak kanker, bebas dari pendarahan, sempurna sehat melihat kemuliaan Tuhan, diberkati panjang umur. Kasih tepuk tangan yang kompak sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Imanmu menentukan masa depanmu. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Kalau orang lain ditolong, saudara dan saya juga pasti ditolong Tuhan. Yang dengar katakan amin. Masuk di tahun 2022 ini dengan iman yang tepat, iman yang dahsyat. Amin. Sama seperti perempuan pendarahan 12 tahun ini saudara. Ya, dia punya iman yang begitu dahsyat saudara. Ya, tapi imannya juga tepat. Ya, dia datang kepada Yesus, dia datang kepada Kristus. Kalau saudara baca ya saudara ayat-ayat sebelumnya, perempuan ini sudah menghabiskan banyak biaya kira-kira, karena sudah pergi ke tabib, pergi ke orang lain ya saudara. Itu gambaran apa saudara? Iman yang gak tepat. Itu sebabnya hari ini mari Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berkenanlah hidup di hadapan Tuhan. Saudara dan saya akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah terlintas dalam hati. Itu semua yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang percaya. Pagi hari ini sepanjang tahun 22 melihat kasih, kemurahan, kebajikannya tersedia bagi kita. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, yang kedua saudara, sama-sama kita lihat Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Rekan-rekan boleh bersiap di depan. Tadi ada satu bagian ayat yang sudah dibacakan sebenarnya saudara oleh Ibu Gembala. Hari ini sama-sama kita akan lihat saudara, ada beberapa lanjutannya. Bersama-sama saudara kita perhatikan. Saya akan baca Yakobus 5, 14 dan 15. Nanti Tiberias semua kita akan baca sama-sama ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bersama-sama kita baca 1, 2, ya. Karena itu
Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Bila dengan yakin, ya saudara, dengan iman yang dahsyat, ya saudara, dikatakan saudara sangat besar kuasanya. Tapi jangan lupa, saudara perhatikan di sana saudara, doa orang yang benar. Artinya apa saudara? Tepat. Ya, tepat gimana Pak Pendeta? Yuk mari saudara dan saya sama-sama kita menata hidup kita. Sama-sama saudara dan saya, kita benahi hidup kita. Saudara dan saya sudah di zaman akhir. Saudara dan saya sudah di penghujung zaman. Apa buktinya Pak Pendeta? Banyak sekali tanda-tanda zaman. Mari saudara dan saya, hari-hari ini ya datang pada Tuhan lebih sungguh lagi. Kenapa? Ya saudara, Alkitab katakan saudara, yang kedua hari ini, ya, kunci kerajaan sorga, doamu dan doaku, doa saudara dan saya yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau akan melihat jawaban-jawaban dari doa-doa kita. Kau akan menuai apa yang hari ini kau tabur di dalam doamu. Semua yang dengar katakan amin. The power of a fervent prayer. Ya, fervent itu artinya bersungguh-sungguh. Prayer itu artinya doa. Doa yang bersungguh-sungguh. Doa bukan yang ya udahlah Tuhan, ya aku pasrah lah, ya aku begini. Saudara, ada perbedaan antara pasrah dan berserah. Ya, kalau tadi saudara ingat, sebelum kita menyambut firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala Sidang tadi saudara, Pak Pariaji, Ibu Darniati, kita nyanyi aku berserah. Saudara ingat tadi? Ya saudara, ada perbedaan berserah dengan pasrah. Pasrah artinya apa saudara? Saudara dan saya sudah, ya artinya apa? Udah nggak peduli lagi. Tapi berserah itu artinya percaya. Katakan amin. Ketika saudara dan saya berserah kepada Tuhan, disertai dengan kepercayaan yang tepat. Itu sebabnya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, akan sangat besar kuasanya. Dan ketika saudara dan saya punya iman, Tuhan kasih sarana minyak urapan ini saudara, ya sama-sama bilang sama saya, sarana. Yes, sarana minyak urapan ini saudara, menolong saudara dan saya. Artinya apa? Tuhan berikan pewahyuan yang indah di akhir zaman. Tadi Pak Pariaji bilang saudara, kalau firman Tuhan katakan, Yesus diurapi sebelum penguburannya. Kalau Tuhan Yesus saja diurapi, kenapa kita enggak? Bukan saya yang bilang, Alkitab yang katakan. Gembala Sidang juga diberikan, ya saudara, untuk menyampaikan saudara, diperintah untuk menyerukan. Pertama saudara, manusia suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatannya. Dan saudara dan saya, ketika engkau dan aku mengimani, ya saudara, firman Tuhan, saudara menyertainya dengan apa? Dengan perbuatan yang benar, jadi pelaku firman, maka sarana kuasa minyak urapan perjamuan kudus ini saudara, dahsyat kuasanya bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Kenapa saudara dan saya nggak percaya? Kenapa saudara dan saya, Alkitab katakan saudara bahwa Yesus diurapi, maka saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita mesti diurapi. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, aku diurapi, aku panjang umur, aku berhasil, aku diluputkan dari maut, aku diselamatkan. Kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ada seorang bapak, saudara boleh tutup Alkitabnya. Bapak ini saudara diluputkan, diselamatkan dari maut yang benar-benar saudara, saya rasa belum pernah terjadi. Ya saudara, kenapa? Ya saudara, bahkan di berita pun saudara, ya saya belum pernah 10 jam saudara, saya belum pernah melihat atau membuat 10 jam. Ya namanya Pak Osman, dia bekerja di perairan Kalimantan. Ya saudara, istrinya jemaat Tiberias sangat militan. Ya sangat militan saudara. Ya kenapa saya bilang sangat militan? Ya karena selalu saudara mereka setiap hari perjamuan minyak urapan. Ini saudara kalau minyak urapan, ya saudara, ya saya nggak heran kenapa ya mereka sangat militan. Ya karena ya begitu saudara, biasanya saudara, ya yang suka paling banyak bawa pulang perjamuan dan minyak urapan berkantong-kantong plastik itu biasanya ibu-ibu. Ya kan? Biasanya mama-mama saudara. Ya. Saudara yang senyum-senyum, yang ketawa-ketawa. Ini jangan-jangan pelaku-pelaku. Jangan-jangan di rumah ada yang bilang, iya Pak Pendeta saya. Tahu aja Pak Pendeta. Apalagi dulu saudara zaman sebelum pandemi. Wah saudara, kalau kita mau perjamuan, saudara kan pasti lihat di depan di mimbar pendetanya ada yang angkat perjamuan. Ya saudara, dulu sebelum pandemi saudara, kami bisa lihat dari mimbar ke tempat duduk di belakang, itu nampan-nampan diangkat oleh ibu-ibu saudara. Itu di jemaat saudara. Saya sampai bingung, itu kok nampan-nampan bisa di belakang itu bisa diangkat juga.
Ya, bahkan saya pernah lihat saudara di satu cabang, ya ini beneran saudara. Ya ada pelayan Tuhan, ya anak muda, dia bawa nampan perjamuan, ya saudara. Lalu lewat di jemaat, ya ibu-ibu biasanya panggil mereka gitu, dek sini dek gitu. Oh iya, perjamuan bu, ini bu berapa pot? Oh enggak, bukan potnya, nampannya. Ya, akhirnya dikasih juga saudara. Ya, bawa pulang ke rumah. Ya simpan di kulkas. Besok hari Senin siang nih, pulang dari pasar, aus kan? Buka kulkas, yang diminum bukan aqua air putih, perjamuan. Ya, ketika ditanya sama pendeta, alasannya supaya semakin disempurnakan Pak Pendeta. Oh ya, amin. Ya, tapi nggak gitu juga pulang dari pasar buka kulkas minum perjamuan. Ya, saudara. Saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini? Doamu dengan kesungguhan mengubahkan yang mustahil di hadapan manusia menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Sekali lagi, menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Suaminya divonis 10 jam sudah nggak ada. Kenapa? Karena waktu lagi bekerja di bawah laut, pasang pipa, mereka diver, penyelam. 10 orang, 10-10-nya game over. Ya, semua petugas medis profesional, kepala rumah sakit, bahkan saudara Kapolres di sana sudah menyatakan tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan lagi. Istrinya datang saudara bawa beberapa pot minyak urapan. Dan dia mengurapi suaminya Pak Osman. Dia bernyanyi mengucap syukur. Dia menyembah Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Ya saudara, diurapi dari kepala sampai kaki. Beberapa menit kemudian Pak Osman matanya terbuka. Tangannya bergerak, kakinya bergerak. 10 jam tidak ada harapan. Tuhan bangkitkan dengan 1 pot minyak urapan. Kasih kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang percaya. Saudara dan saya, doamu yang bersungguh hati Tuhan genapi. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Pagi hari ini dengan iman, dengan ucapan syukur, tetap berdoa. Tetap datang sama Tuhan. Tetap datang doa dengan sungguh. Doa dengan iman. Doa dengan iman yang dahsyat, iman yang tepat. Saudara dan saya akan melihat hidupmu, hidupku dipelihara Tuhan. Disediakan yang terbaik dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami percaya Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bersama-sama katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Dari dasar hatimu, haleluya. Yes, kami percaya Tuhan. Yesus, ku percaya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Pagi hari ini angkat tanganmu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Masa depanku dipelihara Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi, lebih percaya. Kau
setiap umat-Mu dalam firman-Mu yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan Yesusku, Yesusku percaya. Yesus kami percaya Tuhan. Yesus ku percaya pada. Katakan Yesus kami percaya kepadamu. Yesus ku percaya padamu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bersatu dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus dalam pimpinan Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau menguatkan setiap kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa bila Roh Kudus yang menguatkan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkuasalah Kau Tuhan menjamah, mengubahkan setiap kami untuk boleh hidupnya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa sepanjang masa. Di dalam nama Yesus ini hati kami mengucap syukur. Untuk itu ya Bapa, kami diberi persembahan kami yang terbaik pagi hari ini untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami usahakan. Kami percaya Tuhan Yesus yang sertai Tuhan buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus, di hati kami mengucap syukur, kami beri persembahan kami Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Silakan kembali duduk saudara kasih. Puji nama Tuhan. Kami juga menyampaikan bahwa pagi hari ini bahwa gereja kita akan mengadakan kembali ibadah KKR Kesembuhan Ilahi yang akan diadakan secara tatap muka. Saudara mari bergabung pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias jam 6 sore saudara, yang akan langsung dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pareji dan juga Ibu Gembala Ibu Pendeta Daniati Pariaji bersama dengan tim doa yaitu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan juga Bapak Pendeta Markus Mercio Patinama. Juga kami menyampaikan saudara ibadah tengah minggu di Tiberias Cabang, mari bergabung saudara pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022. Dua sesi ibadah di Citra Garden saudara akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Kami juga menyampaikan ibadah tengah minggu bersama-sama bergabung di Tiberias Karawaci jam 7 malam akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Marcel Serang, dan juga di Tiberias Newton Cibubur. Mari bersama-sama saudara bergabung di Tiberias Newton Cibubur jam 18.30 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Dovwana. Juga kami mengajak seluruh anak-anak muda, mari sama-sama saudara bergabung di KKR Kaum Muda Bonerges pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Bertempat di tempat ini saudara di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias jam 5 sore akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Sekian informasi yang boleh sampaikan di pagi hari ini. Sekali kami ucapkan selamat memberi, ya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Bersama-sama kita akan masuk di dalam setelah perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus saudara di pagi hari. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan dengan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri saudara pagi hari ini. Dan kasih Kristus kami menyambut Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pareji dan Ibu Gembala. Pendeta dan ibadah kita boleh bersama-sama memimpin setiap kami masuk di dalam saat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya.
kita akan masuk perjamuan kudus. Saya yang dipinta Tuhan mengembalikan kuasa minyak dan anggur. Karena orang kadang nggak ngerti bahwa ada firman Tuhan, nyembah Tuhan, ngadep Tuhan perlu minyak anggur. Karena Anda perlu tahu bahwa memang dunia ada aliran Calvin yang nolak perjamuan. Calvin itu pernah bunuh puluhan ribu orang yang perjamuan kudus. Kalau Martin Luther memang betul harus perjamuan kudus. Maka kita baca ini, pindah Tuhan kembalikan di Mika 6:7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Saya diperintahkan Tuhan mengembalikan project kembalikan minyak, yaitu minyak anggur itu. Jadi perhatikan, saya punya perintah langsung mengembalikan sejak kenyataannya memang betul ada kuasa besar tadi untuk menghadap Tuhan alamat tinggi. Perhatikan, untuk nyembah Tuhan di surga, Anda yang persembahkan 1000 anggur, 1000 anak domba, itu artinya korban perjamuan darah Yesus. 1000 artinya sehari, tiap hari. Saya berusaha tiap hari 3 kali. Dulu saya sembuh, pernah divonis mati dokter, nggak sengaja saya berjalan tiap hari bersama ibu, akhirnya kanker otak saya hilang. Nggak terasa sembuh. Maka demikian juga dengan minyak, puluhan ribu kali, nggak terbatas. Lagi perintah Tuhan kembalikan berhati. Tuhan katakan apa? Kuasanya besar, tiada caranya dimulai. Maka kita bahas sekarang Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan, nyembah Tuhan di surga, perlu minyak anggur. Kalau mempersoalkan Tuhan, otomatis barang yang berharga. Maka itulah Anda perhatikan kerubium di depan Allah, malaikat kerubium, yaitu ada minyak anggur, nggak dirusakkan. Artinya apa? Mau sembah pada Tuhan yang barang yang berharga, sangat berharga. Maka itulah minyak anggur nggak dirusakkan dalam masa kesesakan, dalam masa virus merajalela, mau di mana-mana. Anda perlu minyak anggur, agar Anda tidak rusakkan, tapi Anda juga hati murni, hati suci, Anda juga yang bertobat. Maka kita akan masuk perjamuan kudus. Anda renungkan di rumah. Tadi perintah Tuhan kembalikan minyak anggur di Mika 6, yaitu 1000 kali anggur, 10.000 minyak urapan. Maka mau sembah ke Tuhan hanya itu. Tuhan perintahkan mengembalikan pada saya, karena saya seorang martir. Mari kita roti ini.
Kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian baru. Yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, berdoa kami tolak dosa, tolak setan dan perbuatan, jauhkan kami dari pencabulan, perzinahan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami siap sempurna, tidak mikirin, tidak bertiga, mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diberi kuasa, beri mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, tidak sujera, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh jiwaku disempurnakan untuk dibangun. Kami tolak kutuk penyakit, kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bagus. Kami katakan, kami doa segala kutuk penyakit, kami tolak kutuk penyakit virus corona. Kami katakan, keluargaku tidak kena virus corona, keluargaku akan bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk surga. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru. Yang kal dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami bertobat, kami diampuni dosaku, disucikan hidup kami, agar kami jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikiran bertiup, diurapi. Kami tolak virus corona, tidak kena virus corona, diurapi mulut kami, penuh kuasa bulan. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi. Kami tolak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak terkapar di ICU, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia. Kami doa, keluargaku tidak kena virus corona. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas usaha Anda doa masing-masing. Anda doa masing-masing, sebut sakitmu, doamu. Kita angkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan merintahkan mengucapkan bahwa perjanjian lebih roti mana zaman Musa dengar di padang gurun 40 tahun, yaitu menerima roti mana selama satu generasi. Yang kedua, dengan roti mas setiap hari, hidup yang suci, hidup kudus yang berjubah kekudusan. Yang ketiga, jangan roti mas setiap hari, kasut baru, sepatu baru. Tuhan Yesus langsung terangkan kepada hamba bahwa percaya lebih roti mana. Maka kami doa, kami semua diberkati, mereka yang sakit sembuh, tidak terkawal dioperasi, tidak miskin, tidak bangkrut, karena generasi minyak anggur di penuh kuasa, tidak mengalami penyakit, segala kutuk sakit. Berikan kami Tuhan, berkati kami, keluarga kami akan jadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan terbang kawan. Keluarga kami semua akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, dalam nama Yesus, ya darah Yesus, darah kemenangan, darah kebangkitan. Amin.
kita angkat punya urapan, maka aneh Bapak Tuhan Yesus mengatakan Anda perlu minyak urapan. Ada minyak ini penuh kuasa, penuh bisa. Setan takut, setan takut. Waktu saya kembalikan setan berlutut kaki saya, Bapak jangan siksa saya. Jadi kalau Anda minyak, Anda menang atas setan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan, kami muliakan Allah. Juga kami semua, jemaat yang hadir, diberi kemuliaan yang segambar sebilah. Kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh, dalam nama Yesus kami diurapi, agar kami diurapi mulia segambar seorang mulia sebagai warga surga akan bangkit hari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga sebagai warga surga. Kami semua tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Berkati kami sehat, kami tolak segala sakit. Berkati kami sehat, sentosa, diberkati, agar kami semua diurapi, bebas dari persuna, bebas dari bahaya celaka. Kami tolak kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk penyakit yang patahkan. Kami diurapi, kami dua juga Pak Jokowi bersama keluarga diurapi agar tidak kena persuna, diberkati. Semua pejabat menteri diberkati, agar mereka semua tidak kena persuna, diberkati, sehat semula. Kami dua, kami diurapi sebagai warga surga yang mulia, yang penghari kiamat, tidak sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, diurapi, sehat semula. Inilah minyak urapan. Kita kembali kepada Puji Tuhan, boleh kita kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini kita mengucap syukur dan pulanglah dengan iman, dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan yaitu kepercayaan saudara dan saya pasti melihat jawaban doa setiap kita. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Maju bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah melayani yaitu kebenaran firman Tuhan, memimpin dalam perjamuan kudus. Kita mengucap syukur dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita datang pada Tuhan Yesus, bersama-sama kita mengucap syukur menyembah Tuhan. Haleluya. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dari dasar hati setiap kita ajaib Tuhan. Amin. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Maka sekali lagi Tuhan kami berdoa, menyerahkan semua jemaat-Mu pulang dari tempat ini di Gereja Kadinias diberkati dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak jatuh celaka, kami tolak segala yang jahat. Maka Tuhan berkati usaha, toko dagangan, pekerjaan, karir, dalam nama Yesus, bisnis, proyek umat-Mu. Setiap kami yang percaya pada pagi hari ini diberkati Tuhan berhasil. Kami tolak segala yang jahat, kami tolak jatuh celaka. Tuhan berkati darah Yesus tutup bungkus setiap kami. Besok apa yang kami pegang kerjakan, Tuhan yang buat diberkati berhasil. Sehat sempurna bersama keluarga kami, umur panjang, melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang tahun 2022. Kami bersyukur dan kami percaya ketika kami mengimani yaitu hidup kami bersama dengan Tuhan, kami memegang kunci kerajaan sorga, yaitu Tuhan Yesus sendirilah di dalam kami di dalam Engkau. Kami percaya dengan iman
dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil bagimu. Kami yang percaya maju bersama dengan Tuhan, kami akan melihat dalam nama Yesus yang mustahil menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Doa orang yang benar bila diyakini sangat besar kuasanya. Kami pulang dengan iman percaya bahwa doa-doa kami satu persatu digenapi Tuhan, satu persatu dijawab Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa Tuhan Yesus memberkati yaitu semua jemaat-Mu, makan juga anak-anak muda diberkati berhasil, yang pandai, yang cerdas, ulangan, sekolah, ujian diberkati Tuhan berhasil. Kami doa suami istri rumah tangga dalam nama Tuhan Yesus, kasih mula-mula setiap hari. Mereka yang rindu untuk keturunan, Tuhan berkati, beri keturunan ilahi. Mereka yang rindu untuk pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan berkati, pekerjaan terbaik, jabatan tertinggi Tuhan beri, pemulihan dalam keluarga, dalam nama Yesus terjadi bagi mereka yang percaya. Di dalam nama Yesus, yang sakit sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, tidak gagal, diberkati berhasil. Kami bersyukur, mengucap berkat semua yang beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yulianto bersama keluarga, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami doa berkati Bu Deborah Pasinuraya bersama keluarga, diberkati Tuhan, sehat sempurna. Berkati Pak Yapi, apa yang dikerjakan berhasil. Tuhan Yesus berkati Urapi dalam nama Tuhan Yesus, beri jawaban doa. Kami doa berkati Pak Yobel Sondak bersama keluarga, diberkati pekerjaannya, karirnya maju berhasil. Pak Maria, Ibu Freddy, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Anggoro bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami doa menyerahkan semua yang melayani. Tuhan memberkati worship leader kami. Tuhan Yesus memberkati yaitu Sony Saragi bersama keluarga, Daniel Rudo bersama keluarga, bahkan juga imam musik Pak Catur bersama rekan-rekan juga diberkati disayang Tuhan. Backup singers Natasha bersama dengan rekan-rekan diberkati Tuhan. Bahkan tim event Josephine bersama rekan-rekan diberkati. Tim media bahkan juga tim sound and operator diberkati Tuhan. Para ushers, para greeters diberkati Tuhan. Kami berdoa, nyerahkan sekali lagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sempurna sehat dalam nama Yesus. Double berkat kuasa mujizat, gereja Tiberias Indonesia maju berhasil. Double berkat kuasa mujizat sepanjang tahun ini, hidup kami di dalam Tuhan. Double berkat, double kuasa, double mujizat dalam nama Yesus. Melihat kemurahan Tuhan, ada terobosan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa berkati pemerintahan yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkatnya yang indah luar biasa menyertai engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji nama Tuhan Yesus. Pada sesi yang pertama telah selesai. Tuhan memberkati setiap kita. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati terpikat, dihapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih berubah paku, selamatkan hidupku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Bab kasih-Mu menjemputku di sana. Pada sesi yang pertama pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus berkati, maju terus dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.